Ini dia momen yang kita semua tunggu-tunggu. Pertarungan sengit antara Miko dan Prestio akhirnya tiba. Tapi jujur aja, ini bukan pertarungan biasa buat keduanya. Karena apa? Karena mereka bakal saling adu kekuatan luar biasa yang masing-masing miliki. Gak sabar banget lihat siapa yang bakal unggul. Dapatkan kekuatan itu karena kau telah mengalahkan banyak iblis. Tapi saat ini, yang kau lawan bukanlah iblis biasa. Aku adalah raja para iblis. Hahaha. Oke, gak usah banyak basa-basi. Buat yang mau subscribe dan like, silakan banget. Tapi yang gak sabar, langsung lanjut aja ke videonya. Jadi sebelum mencapai kekuatan maksimalnya, Miko udah lebih dulu harus melawan iblis kuno. Tapi di sisi lain, Prestio sangat yakin kalau kekuatan Raja Iblis miliknya bisa mengalahkan Miko. Aku tahu, kau mendapatkan kekuatan itu karena kau telah mengalahkan banyak iblis. Tapi saat ini, yang kau lawan bukanlah iblis biasa. Aku adalah raja para iblis. Hahaha. Tapi sekuat apa sih sebenarnya kekuatan iblis Prestio sampai dia bisa percaya diri begitu? Tapi nyatanya, beberapa lawan yang mencoba menjatuhkan Miko malah tumbang hanya dengan beberapa serangan. Walaupun kau raja dari para iblis, tetap saja, iblis tidak akan mampu menang melawan kekuatan manusia. Dan bener banget kata Miko, kekuatan iblis, bahkan kekuatan Raja Iblis sekalipun, gak akan pernah bisa mengalahkan kekuatan sejati dari seorang manusia. Gimana menurut kalian? Setuju gak sama kata-kata Miko? Emang sih, Miko jago banget soal bertarung. Buat juga kau, ini belum selesai. Pertarungan kita belum berakhir. Kamu sadar kan, Prestio? Meski kamu punya kekuatan besar, kamu yakin masih bisa kalahin Miko? Jangan cuma gede omongan aja, Prestio. Hebat juga kau, ini belum selesai. Pertarungan kita belum berakhir. Tapi ternyata Prestio juga gak main-main. Sekali tendangan aja, Miko sampai terpental ke belakang. Gokil juga ya. Tapi lihat deh, kemarahan Miko gak bisa diremehkan. Sekali serangan balik, Prestio langsung tumbang gak sadarkan diri. Nah, itu baru Miko. Untungnya, Ken dan teman-temannya berhasil sampai ke lokasi dengan selamat. Tapi pertanyaannya, mereka berhasil ngalahin Bernard dan kelompoknya. Atau justru mereka yang kabur? Coba tebak di kolom komentar ya. Itulah Miko. Setiap pertarungan, selalu dia pemenangnya. Dan benar kata Chris, Miko memang selalu menang di setiap pertarungan. Nggak ada satupun, bahkan iblis, yang bisa ngalahin dia. Miko, terima kasih untuk semuanya. Maafkan aku melakukannya pada ayah kandungmu. Kamu nggak perlu minta maaf, Miko. Memang sudah seharusnya seperti ini. Syukurlah Resti akhirnya sadar dari pingsannya. Dan dia justru merasa lega karena Miko udah berhasil ngalahin Prestio. Sekarang nggak ada lagi ancaman di kota metropol karena otaknya, Prestio, udah tumbang. Tapi di balik itu, Miko sempat merasa bersalah karena udah ngalahin ayahnya Resti. Tapi Resti malah bersyukur, karena menurut dia, ayahnya memang pantas dihukum atas semua kejahatan yang udah dilakukan. Rantainya menghilang. Pak Dirga, sekarang kita bebas. Sepertinya Miko berhasil mengalahkan wali kota. Miko memang hebat. Pak Dirga, ayo kita keluar dari tempat ini. Ya, ayo kita keluar. Disangka, tiba-tiba rantai pembatas energi Prestio menghilang. Dan itu bikin Pak Dirga dan Pak Harry bebas dari penahanan. Semua karena Miko berhasil mengalahkan Prestio. Bukti dan keterangan para saksi, Prestio dengan jabatan wali kota metropol telah dinyatakan bersalah dengan berperan menghilangkan nyawa saudara Benny. Akhirnya, dengan bukti-bukti yang udah dikumpulin, Miko dan teman-temannya membawa Resti ke hadapan hakim. Dan setelah diperiksa, hakim menjatuhkan hukuman paling berat buat Prestio, hukuman mati. Saudara Prestio resmi diberhentikan dari jabatan wali kota metropol dan dijatuhi hukuman mati. Apa? Hukuman mati? Tidak bisa, saya tidak bersalah, saya tidak bisa dihukum. Tamat riwayatmu, Prestio. Tapi anehnya, Prestio malah bersikeras bahwa dia nggak bersalah. Padahal jelas-jelas dia biang kerok dari semua kekacauan di kota metropol. Emang nggak punya hati nurani ya? Risti, aku adalah ayah kandungmu. Tolong ayah Risti, ayah menyesal sudah melupakanmu. Tolong ayah Risti. Dari Risti kecil, Risti hidup berdua dengan ayah Benny, bukan kamu. Walaupun kamu ayah kandungku, tapi aku tidak pernah menganggapmu sebagai ayahku karena kamu sudah melupakanku. Ayahku hanya satu, yaitu ayah Benny, dan kau sudah membunuhnya. Dan jelas banget, Resti nggak mau ngakuin Prestio sebagai ayahnya. Ya wajar aja, siapa sih yang tega ninggalin anaknya sejak kecil? Bukan sosok ayah yang layak diakui. Bagi Resti, satu-satunya sosok ayah sejati adalah Benny. Meski bukan ayah kandung, tapi dia yang membesarkan Resti dengan penuh kasih. Syukurlah, akhirnya kota ini kembali damai. Semoga wali kota yang baru bisa membuat kota metropol selalu damai. Sekali lagi, aku harus bilang makasih sama kamu, Miko. Kalau aku nggak ketemu sama kamu, mungkin aku nggak akan setenang ini. Situasi akhirnya mereda.
Miko kini duduk santai di taman kota bersama Resti, menikmati suasana damai yang telah kembali menyelimuti kota metropol. Di tengah kelegaan itu, Resti mengucapkan terima kasih pada Miko karena menghentikan semua kejahatan yang mengancam kotanya. Oh iya, apa kamu sudah punya kekasih? Kekasih? Entah kenapa, aku bahagia ada di dekat Miko. Aku nggak bisa bohongi hatiku. Aku menyukai Miko. Tapi tunggu. Serius nih? Resti mulai jatuh cinta sama Miko. Wah, gimana menurut kalian? Setuju nggak kalau mereka jadi pasangan? Langsung aja tulis pendapat kalian di kolom komentar. Risti, Iya, Miko. aku mau ajak kamu ke suatu tempat. Kemana? Kamu ikut aku sekarang. Ya, Tapi belum selesai nih ceritanya, karena tiba-tiba Miko mengajak Resti pergi ke suatu tempat. Jangan-jangan, iya, ke makam kekasih lamanya, Bella. Risti, kamu bertanya kekasihku kan? Disinilah kekasihku berada. Namanya Bella, cinta pertamaku. Dan benar saja, Miko membawa Resti ke makam Bella. Di sana ia mengungkapkan bahwa Bella adalah cinta pertamanya yang kini telah tiada. Tapi bagi Miko yang pergi hanya jasadnya, kenangannya masih hidup kuat di dalam hatinya. Bahkan, ikat kepala yang selama ini dipakainya adalah peninggalan terakhir dari Bella. Mendengar itu, Resti mulai ragu mengungkapkan perasaannya. Mungkin Miko belum sepenuhnya move on. Ayo kita pulang. Aku sudah bicara dengan Pak Heri. Sekarang dan seterusnya, Pak Heri akan menganggap kamu sebagai anaknya. ya. Sementara itu, Resti kini resmi menjadi anak angkat dari Pak Heri. Ia akhirnya memiliki keluarga baru setelah selama ini menjalani hidup seorang diri. Kan poster legendary sudah ada. Aku nggak sabar buat nonton kejuaraan itu. Pasti seru banget. Iya, kira-kira tahun ini siapa yang menang ya? Namun di tengah ketenangan itu, muncul kabar besar tentang kejuaraan legendary. Sebuah ajang pertarungan prestisius yang kedengarannya sangat spesial. Kejuaraan legendary. Kejuaraan apa itu? Kenapa gua nggak tahu? Kelihatannya semua orang menantikannya. Aneh juga, kok Miko belum pernah dengar soal ini. Padahal dia dikenal selalu update soal dunia pertarungan. Jadi, siapa yang bakal mewakili kota metropol? Miko? Bisa jadi, apalagi setelah dia mengalahkan Prestio dan diakui sebagai pahlawan kota. Siapa yang akan mewakili kota metropol di kejuaraan itu? Gua yang akan mewakili kota metropol. Lo mau ikut kejuaraan itu dan mewakili kota metropol? Lo bercanda kan, Chris? Gua serius. Kejuaraan legendary adalah impian gua. Tapi ternyata, Chris juga tertarik buat jadi wakil kota. Gak masalah sih, karena Miko sendiri belum tahu banyak soal kejuaraan ini. Dan harus diakui, Chris punya kemampuan luar biasa ditambah ambisi dan impian yang besar banget. Akhirnya kejuaraan legendary akan segera dimulai. Jadi hari ini, di tempat ini kita berkumpul untuk mempersiapkan sebelum kejuaraan itu dimulai. Ketahui ada 4 tokoh penting yang berhak menentukan siapa yang layak mewakili kota di ajang ini. Salah satunya adalah Pak Dirga. Tapi yang menarik, dia nggak melakukan seleksi terbuka. Ia langsung menunjuk satu orang saja. Aku nggak asal pilih. Aku sudah tahu kemampuannya. Bahkan belum lama ini, dia sudah menjadi pahlawan untuk kota metropol. Pahlawan kota metropol? Apa yang kau maksud, Dirga? Siapa sosok istimewa itu? Pak mungkin? Miko? Dari cara Pak Dirga bicara, sepertinya sih emang Miko yang dia maksud. Nggak aneh juga, Kak, karena Miko sudah menjadi simbol kekuatan dan harapan bagi seluruh warga metropol. Kalau dia yang maju, peluang menang jelas besar. Tapi, bagaimana dengan Chris? Bukankah kejuaraan ini sudah lama jadi impiannya? Kalau ternyata yang dipilih justru sahabatnya sendiri, apakah Chris bisa menerima? Atau justru ini jadi awal dari konflik baru antara mereka berdua? Wah, bisa jadi cerita seru nih untuk episode selanjutnya. Menurut kalian, judul apa yang cocok buat cerita tentang pertarungan batin dan persahabatan mereka? Tulis ide kalian di komentar. Kejuaraan legendary. Itu kejuaraan apa, Ken? Tahu kejuaraan itu? Karena waktu kejuaraan itu pertama diselenggarakan, lo lagi di penjara. Dan kenapa Miko nggak tahu soal kejuaraan ini juga akhirnya terungkap. Ternyata saat kejuaraan tahun lalu diadakan, Miko sedang menjalani masa tahanan. Kejuaraan legendary sendiri merupakan kompetisi resmi yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat. Setiap kota wajib mengirim satu petarung sebagai wakilnya. Sayangnya, Miko belum tahu kalau Pak Dirga diam-diam sudah memilihnya sebagai perwakilan metropol. Sementara Chris masih belum tahu apa-apa soal keputusan ini. Mengajukan diri untuk menjadi peserta untuk mewakili kota metropol. Oh, jadi itu alasan kamu menemui saya di sini. Salut buat Chris. Dengan keberaniannya, dia langsung menemui Pak Dirga dan mengajukan diri untuk jadi perwakilan. Tapi sayangnya, dia ditolak. Pak Dirga sudah mantap dengan pilihannya, dan itu bukan Chris. Dari ekspresinya, Chris jelas kecewa. Tapi yang menarik, dia belum tahu bahwa orang yang dipilih itu adalah Miko. Dan kalau nanti dia tahu, wah, bakal seperti apa reaksi Chris? Miko, saya ingin kamu mewakili kota metropol dalam kejuaraan itu. Saya? Kenapa harus saya?
Ternyata benar. Pilihan Pak Dirga jatuh ke Miko. Miko sendiri sebenarnya mencoba menjelaskan ke Pak Dirga soal niat baik Chris. Tapi belum sempat, Pak Dirga langsung menyerahkan surat undangan hitam ke Miko untuk menghadiri pertemuan penting. Dan tiba-tiba, Chris muncul di tempat itu. Jangan-jangan, dia diam-diam menguping pembicaraan mereka? Kalau iya, ini bakal jadi pemicu konflik besar. Chris kemungkinan bakal merasa dikhianati oleh sahabatnya sendiri. Jadi, persahabatan Miko dan Chris hancur karena kejuaraan ini. Chris, lo di sini. Ternyata lo yang dipilih Pak Dirga. Tunggu Chris, lo jangan salah paham dulu. Nah, itulah dia pembahasan dari part 16 drama Kotak Kriminal. Wah, makin seru ya? Bikin penasaran nggak konflik apa lagi yang bakal muncul? Apakah akan ada pertarungan baru atau justru permusuhan yang meretakkan persahabatan? Yap, kita tunggu saja di video selanjutnya. Terima kasih udah nonton, sampai jumpa di episode berikutnya.